open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, hold tight. Berikut beberapa pendapat teman-teman mengapa media massa dijadikan sebagai pilar keempat demokrasi. Seiring dengan meningkat dan terpusatnya kekuatan politik, muncul kebutuhan menghadirkan transparansi pemerintahan. Atas kebutuhan ini, media massa kemudian mendapatkan tempat khusus karena perannya dalam mendistribusikan berita. Seperti dalam istilah latinnya yaitu medium, media massa adalah jembatan antara elit politik dan masyarakat umum. Media massa berperan untuk memberikan informasi tentang semua kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Media massa hadir seperti cermin yang memantulkan realitas ke hadapan publik. Media juga memiliki kekuatan penekanan untuk mendorong penyelidikan kasus dan menuntut keadilan. Secara khusus di demokrasi, mengutip artikel yang berjudul The Role of Media in Democracy, a Strategic Approach, terdapat dua peran media di demokrasi. Pertama, memastikan masyarakat membuat pilihan yang bertanggung jawab dan terinformasi. Media memberikan akses informasi ke masyarakat terkait calon-calon pemimpin mereka. Kedua, media menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan karena memiliki kekuatan penekanan untuk membuat wakil-wakil yang terpilih menjunjung tinggi sumpah jabatannya. Media memberikan informasi ke publik terkait bagaimana kinerja pejabat yang mereka pilih. Apakah pejabat yang mereka pilih menjalankan tugas dengan yang baik atau tidak. Media massa dapat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, merupakan ciri khas dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, mengacu pada peran-peran tersebut, dapat dikatakan media massa menjadi aspek terpenting dalam demokrasi saat ini. Namun, yang harus kita tanyakan kembali bahwa apakah media massa masih menjadi dan masih terikat dalam nilai-nilai demokrasi itu tersendiri, atau malah media massa atau pers menjadi jurang bagi demokrasi itu tersendiri. Media massa dianggap sebagai pilar keempat demokrasi karena berperan sebagai pemberi informasi, pengawas kekuasaan, forum diskusi publik, pelindung kebebasan berbicara, dan mendukung pendidikan politik warga negara. Fungsinya membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang terinformasi, mengawasi pemerintahan, memfasilitasi perdebatan, melindungi kebebasan berbicara, dan meningkatkan literasi politik. Tetapi, perlindungan dan kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalisme juga krusial untuk menjaga independensi media. Dengan adanya media massa sebagai pilar keempat demokrasi dapat mempermudah masyarakat untuk bebas berpendapat yang telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. Media disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Kenapa pilar keempat? Karena satu ada eksekutif, dua ada yudikatif, tiga ada legislatif. Maka yang keempat itu adalah media. Nah, kenapa media? Karena media inilah sebuah lembaga yang mengontrol, lembaga yang memberikan keseimbangan informasi, lembaga yang mampu menjadi watchdog dari proses demokrasi. Jika terjadi penyelewengan, media bisa dengan kekuatan informasinya bisa mengontrol. Tetapi di sisi yang lain, media juga bisa menjamin arus informasi itu harus terbuka, harus adil, sehingga semua orang memiliki hak-hak informasi. Nah, dengan kekuatan kontrol, dengan kekuatan aspiratifnya, dengan kekuatan keadilan informasinya, inilah prasyarat terbangunnya demokrasi. Dan inilah peran keempat dari
media sebagai pilar demokrasi. Halo Sobat SBI, saat ini kami akan membahas peran media massa dalam demokrasi. Mari kita kupas bagaimana peran media massa dalam demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi, salah satu yang memegang peranan dalam penyelenggaraan demokrasi adalah adanya kontrol dari media sebagai bentuk tujuan media dalam komunikasi massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan demokrasi di Indonesia. Berikut beberapa peran utama media massa dalam konteks ini. Memberikan informasi yang akurat dan merata. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara objektif dan akurat kepada masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang lengkap dan merata, media massa membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks politik. Mengawasi pemerintah dan institusi publik. Media massa memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintahan dan institusi publik, seperti bertindak sebagai pengawas kekuasaan dengan menyelidiki, menganalisis, dan melaporkan tindakan pemerintah, serta membantu menjaga akuntabilitas. Dengan melakukan investigasi dan menyuarakan isu-isu yang penting, media massa dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pembahasan lebih lanjut mengenai media massa akan dijelaskan melalui wawancara bersama Bapak Okto Lambito sebagai pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat. Bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai peran media massa dalam meningkatkan demokrasi di Indonesia? Iya, tentu disitulah peran media massa sebagai pilar keempat ya di demokrasi, Tentu bagaimana media massa ini selalu saja sebagai garda menjaga demokrasi. Ya, Pak. Jadi saya punya satu hal yang selalu diikuti oleh teman-teman media bahwa ketika terjadi sesuatu maka media itu berperanan sebagai penyelesai masalah, bukan lagi menjadi bagian masalah. Itulah kemudian yang kemudian menggunakan semacam ya demokratisasi di dalam penyelesaian itu. Lalu bagaimana pengaplikasian media massa sebagai peran demokrasi di dalam kedaulatan rakyat itu sendiri, Pak? Iya, kita tahu ya bahwa demokrasi itu banyak sekali, termasuk sekarang ini yang bagaimana demokrasi inklusif yang kita jalankan. Ya. Jadi demokrasi di mana dia itu selalu memberikan harapan kepada publik, bukan harus menakut-nakuti. Misalnya media harus menakut-nakuti, maka ia nggak akan bermanfaat bagi publik. Kemudian demokrasi itu juga kita lihat bahwa demokrasi itu harus bisa memberdayakan, memberdayakan publik ya, bukan justru melemahkan publik. Memberdayakan publik itu maksudnya gini Mas, itu. Jadi ketika kemudian terjadi sesuatu, ayo misalnya katakanlah ini terjadi sesuatu COVID misalnya. Nah, bagaimana sih media itu mengajak supaya publik itu ayo kita berdayakan, ayo jangan kemudian menjadi kamu itu nanti sakit kalau enggak. Tapi bagaimana kita mengatasi bareng-bareng? Misalnya dengan contoh yang kemudian dilakukan adalah misalnya jaga sesama, jaga warga, jaga tetangga. Jadi kita bersama-sama menjaga. Itulah kekuatan kohesi sosial yang dipunyai masyarakat yang kemudian digali oleh media itu dibangkitkan. Bagaimana menurut Bapak peran media massa dalam menghadapi tekanan-tekanan dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu sendiri, Pak? Iya, media itu kan punya undang-undang. Jadi dia punya undang-undang di mana dia media massa itu harus independen. Jadi ketika kemudian ada tekanan-tekanan itu, kenapa? Kita juga nggak bisa ditekan-tekan begitu kan, media massa itu nggak bisa, karena dia punya independensi yang kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Ya. Sehingga itulah kemudian bagaimana peranan media massa itu harus selalu independen, dia harus di tengah. Indonesia itu tidak mengenal keberpihakan media. Kecuali memang tertentu ya, kita tahu ada beberapa, misalnya televisi, kemudian ada televisi merah, hijau, tapi sebenarnya media itu harus independen. Terus untuk KR sendiri bagaimana cara menghadapinya, Pak, tekanan itu? Ya iya, kami merasa bahwa ya kami independen, selalu mengatakan bahwa kami itu selalu independen dan kami memang harus berada di tengah-tengah. Jangan berpihak kepada A, kepada B.
Dia harus adil. Berpijaknya media KR itu adalah kepada rakyat. Media massa kan sebagai watchdog ya Pak, untuk menjaga dalam demokrasi lain. Ya. Nah, fungsi dari media massa dalam menegakkan kelembagaan demokrasi di Indonesia itu seperti apa Pak? Dan tadi saya katakan bagaimana dia harus bagaimana media itu harus selalu menjaga demokrasi. Dia harus selalu bersama rakyat, masyarakat, selalu menyatakan apa yang menjadi menuju kesejahteraan. Jadi masyarakat harus dituntun, harus diajak, harus dibersamai, harus diajak bersama-sama untuk menjaga semacam demokrasi, semacam keadilan sosial dan seterusnya itu. Supaya apa? Supaya tujuan menuju masyarakat yang sejahtera itu tercapai itu dengan demokrasi. Seperti yang sudah diketahui sekarang, semakin berkembangnya teknologi, banyak yang menggunakan seperti HP, laptop dan lain-lain. Nah, bagaimana kan peran KR itu dalam meningkatkan persaingan di era demokrasi ini agar bisa bersaing itu Pak? Ya, KR itu punya juga media online namanya krjogja.com. Ya, bisa dilihat krjogja.com. Bahkan kami lengkapi dengan media sosial semuanya. Mau apa? Mau IG, mau Twitter, ya mau semuanya, WhatsApp, semuanya kami punya di media sosial. Jadi bisa dapat informasinya dari online gitu, tinggal ketik KR. Iya, gitu. Tapi tentu saja kami tidak mendapat informasi dari online asal. Kadang-kadang karena situasi media online itu banyak, orang-orang gampang sekali menggunakan internet untuk teknologinya, maka itulah kemudian munculnya hoax gitu ya. Iya Pak. Ya, sekali hoax, nah kita harus hati-hati. Kita harus selalu cek fakta, apakah benar nih. Nah, media mainstream biasanya kayak Kedaulatan Rakyat, media mainstream itu selalu mengedepankan akurasi. Mungkin beda dengan media-media yang mungkin yang bukan mainstream, media-media yang tumbuh mendadak ini tentu dia selalu kadang-kadang membuat situasi menjadi tidak pas gitu. Baik Pak. Kesimpulannya, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Media massa bekerja untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang akurat dan terpercaya. Media massa mengontrol kekuatan demokrasi lainnya, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat sipil. Surat kabar Kedaulatan Rakyat telah memainkan peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.